Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Erviana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi di MK Manajemen Program Siaran TV yang diampu oleh Ibu Nurlia Nikmatul Rohmah MKOMI. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan proses manajemen program acara TV. Ketika kita berbicara terkait dengan program acara TV, maka di sini harus kita mengetahui pengertian dari yang pertama yaitu televisi. Televisi kini telah menjangkau khalayak yang luas, dan juga televisi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena televisi telah dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan juga sarana hiburan bagi masyarakat. Nah, adapun ketika kita berbicara terkait dengan televisi, maka kita juga akan menjumpai istilah, yakni rating. Nah, apa yang dimaksud dengan rating? Rating itu dapat diartikan sebagai rata-rata pemirsa pada suatu program tertentu, yang kemudian dinyatakan sebagai persentase dari kelompok sampel atau potensi total. Nah, di dalam program TV juga kita akan menjumpai yang istilah manajemen. Nah, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses menginterpretasikan, kemudian mengkoordinasi sumber daya, sumber dana, dan juga sumber-sumber lainnya untuk tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Nah, tugas-tugas tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu disebut sebagai fungsi manajemen. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen itu antara lain yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, adapun yang ketiga actuating yaitu penggerakan, yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan manajemen komunikasi. Menurut Purwanto, menjelaskan manajemen adalah aktivitas-aktivitas untuk memenuhi sasaran dan juga tujuan pokok yang telah direncanakan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen komunikasi, nah di sini ada 4, yakni yang pertama fungsi informasi. Seorang administrator organisasi harus membuat keputusan terkait program yang harus dibuat dalam tahapan tertentu berdasarkan informasi sejumlah komponen organisasi yang semuanya bermuara pada kebutuhan informasi yang tepat waktu, benar, dan memiliki validitas tinggi. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini itu dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan manajer, yaitu mengawasi perpindahan perintah, informasi, pengiriman pesan kepada bawahan. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam fungsi persuasif itu berarti memasukkan unsur-unsur yang meyakinkan, yang bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga karyawan dapat menjelaskan tugas yang harus dilaksanakannya. Kemudian yang keempat, yakni fungsi integratif. Sebuah organisasi harus berintegrasi dan saling berkaitan dalam semua urusan satu sama lain dan tak dapat dipisahkan. Kemudian proses produksi. Dalam merencanakan sebuah program televisi, seorang produserlah memiliki tanggung jawab dalam membentuk dan juga membuat sebuah program menjadi baik. Dalam hal ini, seorang produser profesional dalam merencanakan produksi program televisi akan dihadapkan kepada 5 hal, yakni yang pertama, materi produksi. Materi produksi adalah segala sesuatu yang diproduksi menjadi sebuah tayangan, baik itu berupa kejadian, pengalaman, hasil karya yang dapat diolah menjadi produksi yang bermutu, yang layak disiar dan juga dijual. Kemudian yang kedua, yakni sarana produksi. Sarana produksi merupakan sarana terwujudnya gagasan menjadi konkret, yaitu hasil produksi. Kemudian yang ketiga, yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi, merencanakan biaya produksi membutuhkan pemikiran yang cukup rumit. Produser akan memikirkan sejauh mana mendapatkan dana dari stasiun televisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan biaya produksi dapat didasarkan kepada 2 kemungkinan, yakni orientasi finansial dan juga orientasi kualitas. Nah, kemudian yang keempat, yakni organisasi pelaksana produksi.
Organisasi pelaksana produksi itu meliputi semua kru yang bertugas dan juga semua pihak yang berkaitan dengan proses produksi tersebut. Nah, seorang produser itu harus mampu menyusun rapi organisasi pelaksana produksi agar dapat atau agar tidak menghambat jalannya proses produksi. Kemudian yang kelima yaitu tahapan pelaksanaan produksi. Nah, tahapan pelaksanaan produksi ini dalam televisi itu disebut sebagai Standard Operation Procedure atau SOP, atau 3 tahapan prosedur kerja untuk memproduksi sebuah program siaran televisi, yaitu yang pertama pre-production planning atau praproduksi, yang kedua production atau pelaksanaan produksi, yang ketiga post production atau pasca produksi. Kemudian manajemen program TV. Manajemen program TV antara lain yang pertama perencanaan atau planning. Setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum kemudian dilaksanakan. Dalam penghampiran masalah-masalah tersebut, seorang perencana merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, menurut Usman itu menjelaskan pengorganisasian adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian atau organizing adalah proses penyusunan orang dan sumber daya fisik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Nah, pengorganisasian merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan agar implementasi perencanaan dapat berjalan efektif dan juga efisien. Kemudian yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Nah, menurut Terry dan juga Rule, pelaksanaan atau actuating adalah merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Nah, menggerakkan, kalau menurut Davis, itu ialah kemampuan pemimpin dalam membujuk untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Rencana dan pelaksanaan adalah suatu kesatuan tindakan. Nah, pengawasan itu diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil itu tercapai. Nah, pengawasan yang baik, efektif, dan juga efisien harus dilakukan secara sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengawasan diantaranya yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Nah, yang terakhir yaitu proses manajemen program acara TV. Di sini Wibowo berpendapat atau menjelaskan produksi adalah merupakan proses yang meliputi praproduksi, produksi, serta pasca produksi. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan utama yang paling penting dalam proses produksi televisi karena merupakan tahapan persiapan sebelum sebuah produksi dimulai. Pada tahapan produksi program, umumnya melaksanakan rapat redaksi yang dilaksanakan seluruh bagian produksi program termasuk reporter dan juga kameramen. Nah, dalam tahapan pertama ini itu memiliki 3 bagian, yakni penemuan ide. Nah, penemuan ide di sini adalah seorang senior, yaitu produser, itu memiliki atau menemukan ide dan juga gagasan dalam menentukan tema maupun isi. Yang kedua di sini yaitu perencanaan. Nah, setelah ide-ide yang dibicarakan tadi dalam rapat atau budgeting, selanjutnya adalah perencanaan. Nah, ide maupun gagasan yang ditentukan kemudian direncanakan bagaimana implementasinya saat live. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persiapan. Nah, setelah tahap perencanaan tadi sudah selesai sesuai prosedurnya, selanjutnya melakukan persiapan. Nah, persiapan di sini itu terdiri dari 2, yaitu persiapan processing untuk live dan yang kedua persiapan materi berita. Jadi yang pertama itu persiapan materi berita, yang kedua itu persiapan processing untuk live. Nah, kalau tadi sudah kita berbicara terkait dengan praproduksi, di sini kita akan membahas terkait dengan produksi atau pelaksanaan. Nah, produksi atau pelaksanaan adalah bagian inti dalam proses produksi suatu program dalam televisi.
Bagian ini pula yang menjadi acuan penilaian kualitas dari program pada penayangan serta kelancaran pasca produksi dalam bahan evaluasi. Karena nantinya segala aspek teknis, naskah, dan juga gambar yang hadir ke pemirsa akan diperhitungkan. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait dengan pasca produksi. Nah, tahapan ini meliputi proses penyuntingan atau editing gambar serta penayangan secara live di studio. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dari BMG Adriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.